Saya lanjut aja Pak Henry. Ya, selanjutnya mungkin kata sambutan dari Bu Imelda Sebentar ya. Pak Henry. Ya, iya benar. Ah, Jadi acara hari ini ya sesuai dengan RPS kita ya. Jadi kita sudah merencanakan bersama-sama dengan tim pengasuh mata kuliah perdagangan luar negeri untuk mengadakan kuliah umum. Intinya di sini sebenarnya jadi kita belajarnya tidak teori saja. Jadi bagaimana di prakteknya. Jadi kita akan mendengarkan langsung ke narasumber yang memang sudah berpengalaman di bidang ini. Ya, kebetulan dan puji Tuhan salah satu tim pengasuh kita ya sudah berpengalaman di sini. Jadi kita tidak usah terlalu memberi effort yang lebih besar untuk mencari. Jadi bersyukur ya atas hal itu ya. Jadi nanti narasumber kita akan berbagi pengalamannya. Silakan dicatat dengan sebaik-baiknya karena ini adalah bagian perkuliahan. Berarti materinya ini termasuk materi untuk diuji juga nanti di UAS ya, atau bahan untuk ujian. Siapkan catatan dan pertanyaannya, keaktifannya juga menjadi bagian dari penilaian. Oke, absensinya juga nanti akan di-share di pertengahan atau menuju ke akhir acara. Jadi tetap stay tune di Zoom kita ya. Terus di GC juga kita sediakan nanti tempat untuk kalian mengupload screenshot kehadiran kalian di sini. Jadi tidak cukup link Gform aja yang bisa disebar-sebar walaupun nggak masuk kan, berarti tetap harus ada bukti otentik lainnya yaitu kehadiran screenshot kehadiran kalian di Zoom ini. Jadi jangan lupa juga menyiapkan itu, nanti akan disediakan masing-masing dosen tempat untuk menguploadnya sebagai absensi juga ya, mengkonfirmasi lah ya. Setelah itu ya tergantung dosennya masing-masing ya, sesuai dengan penugasan ya, apakah ada kaitannya dengan hal ini, dengan kuliah umum hari ini ya. Intinya ini bagian dari mata kuliah, materi mata kuliah, absensi mata kuliah, dan juga berarti persiapan termasuk juga bahan untuk UAS. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan ya. Selamat mengikuti dengan serius ya, jangan sia-siakan ilmunya, pengalamannya, dan ya kita nggak tahu ke depannya kalian ditempatkan Tuhan bekerja di mana, jangan-jangan memang di sini gitu ya. Jadi kalian sudah punya bekal ya. Jadi kalian masuk ke dunia industri yang sebenarnya nanti tidak gagap-gagap lagi. Oh, teringat apa yang disampaikan oleh narasumber hari ini dan juga dengan dosen-dosen selama perkuliahan dan diskusi-diskusi selama ini ya. Oke, itu saja dari saya. Saya berterima kasih sekali ya kepada Ibu Romindo yang sudah mendukung kami sebagai pengasuh mata kuliah ya, dalam melaksanakan kuliah umum ya, bukan hanya mata kuliah ini saja, juga mata kuliah yang lain ya. Kami mengucapkan terima kasih dan juga tadi saya sudah sampaikan sebenarnya ya, kita minta bantuan juga dengan Kaprodi Akuntansi ya. Terima kasih. Itu saja, saya serahkan kembali ke Pak Henry sebagai MC. Baik, terima kasih Bu Imelda atas kata sambutannya. Baik, mungkin tidak terlalu membuang waktu lagi, kita mulai aja acara kata sambutan dari Bu Kaprodi ya. Ibu Kaprodi yang udah meluangkan waktunya di kali ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu Romindo untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Terima kasih Pak Henry Zirwanto. Puji Tuhan, panjatkan kepada Tuhan Yesus pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Imelda selaku koordinator dari mata kuliah perdagangan luar negeri, Pak Juliansen ya, sebagai dosen dan narasumber yang sharing pengalaman terkait dengan Expo Info selama
bekerja di Wilmar Group, dan kepada Pak Henry Jirwanto sebagai tim pengajar juga untuk mata kuliah perdagangan luar negeri, dan satu lagi kepada Pak Toman Tambunan, ya, terima kasih ya, sudah mau membantu program studi manajemen untuk mengasuh mata kuliah ini. Terima kasih juga kepada Ibu Berliana atas fasilitas Zoom-nya, ya, karena memang fasilitas Zoom manajemen ini hanya 300, ya, Ibu Ber sampai 500. Dan kita bersyukur ya kepada adik-adik, Anda masih diberi kesempatan untuk mendengarkan ataupun berbagi cerita, sharing pengetahuan, pengalaman dari Bapak kita Juliansen Purba yang memang sudah melanglang buana ya di dunia ekspor impor selama bekerja di Wilmar Group. Jadi janganlah disia-siakan kesempatan ini, karena tidak semua orang punya kemampuan atau punya kesempatan untuk ya mendapatkan sharing ilmu seperti ini. Jadi saya harapkan apa yang nanti disampaikan oleh Pak Juliansen, ya Bapak Ibu pengasuh mata kuliah ini, kiranya dapat bermanfaat lah bagi kalian mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang setelah kalian selesai dari Fakultas Ekonomi, khususnya program studi manajemen. Saya kira itu aja Pak Henry, saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kaprodi, Bu Lomindo atas kata sambutannya. Terima kasih. Oke, tanpa membuang waktunya, kita lanjut aja ke narasumber ya. Narasumber kita yang luar biasa untuk men-share ilmunya selama pengalaman 26 tahun di PT Wilmar sebagai senior manager ekspor import. Silakan Pak Juliansen Purba, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi semua. Pagi Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, kita just tes dulu apakah suara saya jelas, karena ini kan masalah signal bisa saja terputus. Bagaimana kira-kira di tempat saudara-saudara semua, suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Baik, tolong dicek dan diperhatikan. Kalau saya lihat di sini total partisipan itu 195, berarti 195 berarti 4 orang yang baru join. Padahal untuk kelas yang saya asuh saja, MD2, 3, dan 4, jumlahnya 149 orang. Kelas MD2, 3, dan 4, jumlah ketiga kelasnya 140 orang. Kita harapkan peran aktif dari komting masing-masing. Saya coba tes dulu sebelum kita jalan. Oke, yang kelas saya dulu lah, mungkin kelas lain silahkan dibantu. Oke, komting MD2 sudah clear semua untuk info ke mereka? Sudah Pak. Thank you. Ya, Joko. Kemudian MD3? Sudah Pak. Nah ya, tolong dibantu lagi. MD4? Sudah Pak. Oke, yang lain yang non saya asuh MD1 barangkali, silakan panggil. Sudah Pak. Oke, udah semua ya. Jam ini sudah 200 orang. Oke, kita sepakat dulu semua supaya enak. Itu bisanya sepakat. Oke, walaupun belum semua join, sepakat kita laksanakan terus. Sepakat kita lanjut. Sepakat Pak. Sepakat Pak. Sepakat Pak. Sepakat Pak. Ya, thank you ya. Sepakat itu perlu ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua teman-teman saya mengajar ya Pak Henry, kemudian Pak Ibu Imelda, ya semua yang mendukung ini. Ini luar biasa. Ya, untuk bisa kita seperti ini. Tadi disampaikan beruntung, ya memang beruntung sih.
Biasanya kalau saya masih dulu aktif, saya bilang kalau ada yang minta seminar, waktu saya memang tidak cukup lah, kira-kira gitu. Ya, hampir rata-rata saya tolak. Ini sudah mendarah daging karena saya bagian dari dosen. Baik, tanpa membuang-buang waktu, ya kita akan lanjutkan. Baik, apakah kelihatan di monitor saudara? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Kelihatan, Pak. Oke, thank you ya. Baik, kalau dilihat sih orangnya nggak ganteng ya, nggak ganteng. Cuman kalau marah ya pasti saya nggak lihat telinga saya. Itu aja bedanya Pak Henry. Saya kalau marah saya nggak lihat telinga saya. Itu aja bedanya. Jadi kita semangat semua ya. Baik, tadi memang dulu dibacakan CV saya. Mungkin kalau di kelas saya MD2, MD3 sudah tahu. Tapi sekedar ya, saya bersejarah lahir di tanggal kemerdekaan RI 17 Agustus 62. Nah, jadi dulu masih dapat hadiah terus waktu masih sekolah, ya. Dapat hadiah waktu sekolah. Kemudian puji Tuhan ya, anak ada 3, yang paling besar laki-laki dari USU jurusan psikologi, yang kedua dokter hewan dari Bali, kemudian dokter hewan juga yang terakhir itu dari Brawijaya, Malang. Jadi mereka sudah kerja semua, puji Tuhan. Baik, ya itu sekedar my family. Kemudian sebagai pengalaman, ya, saya memang jurusan administrasi bisnis di S2-nya MM dan sekolah dulu di bidang eksim, diperkuat di bagian eksim. Memang saya senang. Tentu sama ya, tadi dibilangkan juga mana tahu di kemudian hari Anda di bidang ini. Saya yakin dari setiap dosen mata kuliah yang disampaikan, pasti ada yang tertarik. Lantas dari situ Anda, oh saya nanti ambil di bidang ini. Ya saya punya sejarah juga. Ini dulu saya ambil nama waktu itu dosen kami Pak Yap Chi Binomensen. China itu, China ya. Dosen, dan dia bekerja di Bakri Group. Jadi bekerja sambil mengajar, jadi waktu dia mengajar itu enak. Ya, enak. Nah, itu yang membuat. Nah, pengalaman saya bekerja juga sebelum selesai kuliah sudah menjadi teacher. Jadi sudah sambil kerja juga. Sebelum selesai kuliah udah sebagai guru atau teacher di high school, kemudian masuk ke Pancapinang Group 90 sampai 93. Kemudian ini yang lama ya, 93 sampai pensiun di Wilmer Group. Itu luar biasa. Staf kita khusus di bidang eksim aja untuk grup se-Indonesia itu hampir lebih di atas 90 orang. Bayangkan, karena kita punya zona seluruh Indonesia. Jadi kalau namanya staf eksim itu, karena kita grup internasional mendunia, kita harus berkolaborasi seluruh dunia dimanapun mereka. Itu ya. Itu sekedar perkenalan untuk yang belum kenal ya. Baik, sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan lahap tentang ekspor impor. Ya, tolong diinfo kalau tidak jelas ya suara karena barangkali signal. Ya, kita akan melahap hari ini. Kalau ada yang mau tanya silakan juga. Di tengah-tengah juga di-cut langsung, tidak apa-apa. Jangan harus lewat supaya dia langsung continuously. Oke, kita akan lahap di hari ini tentang ekspor import. Ada saya bawakan 4 topik utama ya, itu introduction tentang eksim itu, kemudian penjelasan tentang ekspor, kemudian impor, kemudian apa saja sih tugas daripada bea dan cukai ya. Karena tanda petik di benak kita kalau dengar kata bea cukai langsung pikiran negatif gitu ya. Apalagi dulu zaman kami lahir belum disebut bea cukai, douane itu masih istilah Belanda dulu gitu ya. Douane gitu ya. Ya, baik.
Nah, kalau Anda pun nanti berkecimpung di bidang apapun, ya, di bidang apapun, Anda harus menguasai undang-undang di bidang itu. Itu kuncinya. Karena apapun yang Anda lakukan di suatu pekerjaan itu harus ada undang-undangnya, bukan? Ada undang-undangnya, bukan harus, ada. Dan undang-undang itu satu. Ya. Dan undang-undang itu kan produksi wakil kita dari DPR sana. Dari undang-undang itulah muncul tentang ekspor impor. Itu tahun 2006. Sebelumnya tahun 95. Baru 2 kali direvisi. Sebelumnya itu masih undang-undang produksi Belanda. Jadi diingat ya, jadi undang-undang itu produksi daripada DPR. Di bawah undang-undang itu muncullah nanti itu namanya PP. Peraturan pemerintah, itu penjabaran daripada undang-undang itu, PP. Itu ditandatangani oleh Presiden. Kalau undang-undang itu oleh DPR. Nah, di bawah PP itu barulah muncul seperti Kepmen. Keputusan menteri, itu menteri yang keluarkan. Kemudian di bawah keputusan menteri itu muncullah namanya keputusan jenderal atau juklak, petunjuk pelaksanaan. Jadi teknisnya itu dikeluarkan oleh dirjen-dirjen masing-masing. Itu urutan undang-undang. Sekali lagi, kalau Anda menguasai suatu bidang, harus kuasai undang-undangnya. Sampai ke juklaknya, itu baru ahli namanya. Supaya kalau bicara kita on the rule, gitu ya. Oke, nah berikutnya kepabianan dan cukai. Ya. Kepabianan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Nanti kalau saya sebut BM itu berarti bea masuk dan BK itu bea keluar, bukan maksudnya BK plat mobil di Medan, bukan begitu ya. Nah, terbiasa kita. Untuk kelas yang saya asuh sudah paham kalau disebut dengan BM dan BK, ya itu pemahamannya. Nah, kalau daerah pabean, ya jadi beda ya. Kepabianan dan daerah pabean beda. Di undang-undang semua ada itu. Yang adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif. Nah, ini. Dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabianan. Jadi di recovery semuanya. Itu yang dimaksud dengan daerah pabean. Jadi kalau nanti alumnus ekonomi ditanya anak-anak atau adik-adik, apa itu daerah pabean? Nggak tahu, nggak pernah pelajari. Siapa dosennya? Purba, pantas, pemalu kita kan gitu. Nah ini dia gambarannya daerah pabeannya itu, ya. Jadi mereka ada lihat gambar-gambar bea cukai di situ, dikuasai. Jadi semua lalu lintas udara, laut, bahkan zona ekonomi eksklusif diawasi oleh bea dan cukai. Ya menarik sih bagi yang berminat. Nah, lihat kalau jelas ya di gambarnya itu daerah pabean yang kanan atas itu yang tadi. Nah, apa itu? Nah, barang yang dimasukkan ke daerah pabean diperlakukan sebagai impor dan terutang BM. Gitu. Jadi semua barang masuk ke Indonesia, katakanlah Indonesia lebih simpel, terutang BM. Nah, di situ kelihatan apa itu fungsi DJBC. DJBC itu berpanjang ya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ya, tuh. Itu sebagai revenue collector, kemudian trade facilitation, kemudian industrial asistensi dan community protection. Jadi termasuk dia melindungi usaha-usaha. Jangan bangkrut usaha-usaha Indonesia, itu termasuk. Nah, ketentuan umumnya ya.
Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan BM dan BK. Ini simulasi yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal, ya kita bahas tentang ekspor. Yang pertama introduction. Sekarang kita masuk kepada yang ekspor. Ya. Mudah-mudahan kalau saya bicara ekspor, saya sering sebut di kuliah kita, simpel sebenarnya untuk kita mengatakan negara itu defisit. Anda anak kos, ya, in the cost lah, nggak usah dulu saya sebut dulu rumah tangga lebih besar. Dikirim orang tua belanja sebulan Rp1.000, ya. Tapi kalau pengeluaran Anda sebulan 1.100 kan minus. Tapi kalau misalnya 1.000 sebulan dikasih sama Anda belanjakan Rp900, berarti tabungan Anda sebulan Rp100. Simpel aja negara seperti itu. Jadi kalau lebih banyak ekspornya, ya devisa kita meningkat. Sering saya sampaikan waktu masih tahun 90-an, $1 cuman ya 5.000-an. Sekarang berapa ribu? Itulah efeknya. Oke, lanjut. Nah, itu ekspor. Ini heran dia, ini mungkin belum makan kawan ini, jadi kepalanya pun langsung terbentir gitu ya. Apa itu ekspor? Ya, nah, itu adalah sebuah perdagangan internasional mengirim barang ya dari pelabuhan ke suatu negara. Ya, mungkin bahasa Inggrisnya bisa dibaca, semua bisa bahasa Inggris ya. Itu dasarnya seperti itu, harus tahu semua ya. Jadi mengirim barang ya dari suatu pot ke suatu negara, itu ekspor. Nah, tentu di dalam ekspor itu butuh namanya ya for custom paper atau pelaksanaan di lapangan PEB. Jadi bahasa Indonesianya pemberitahuan ekspor barang. Jadi dihafal ya, kalau PEB itu untuk ekspor. Pemberitahuan ekspor barang. Nanti kalau impor tinggal ganti I-nya, PIB gitu ya. Zaman dulu ini di undang-undang ini seperti ini, kalau sebelum revisi undang ini namanya dulu PIUD. PIUD. Jadi pemberitahuan impor untuk dalam negeri. Ya, ada pemberitahuan impor untuk dipakai. Ya. Sekarang di undang-undang disempurnakan, bagus sih. Jadi ada revisi. Jadi kalau ekspor itu dokumennya itu PEB. Di dalam dokumen inilah semua dicantumkan. Siapa pengirimnya, siapa penerimanya, apa barangnya, berapa harganya, semua cantumkan di sini. Dan sekarang hebatnya semua sudah online. Nah, gitu ya. Semua sudah online. Nah, ini dia prosedur ekspor. Silakan diperhatikan, masih muda-muda, masih kelihatan. Ya, saya pun belum pakai kacamata kalau lihat ini, belum. Yang muda-muda masih. Ya, perhatikan itu, kita ekspor dalam negeri sebelah kiri, kemudian sebelah kanan itu luar negeri. Tentu yang luar negeri itu mereka importir. Kemudian dalam negeri itu eksportir. Kita sekarang ekspor. Nah, tentu yang pertama-tama sekali adalah Anda telah deal dengan pembeli di sana, deal dulu. Ya, jangan dikirim nggak tahu siapa penerimanya, repot. Nah, setelah deal, tentu Anda ada kontrak ya dengan mereka. Ya. Kemudian setelah ada kontrak dengan mereka, tentu Anda mengurus, terserah apakah memang dia menggunakan letter of credit atau non-LC, sekarang bebas. Ya, tidak harus. Jadi tanpa LC bisa, dengan letter of credit bisa. Saya kira di kuliah sudah dipelajari tentang letter of credit. Jadi perhatikan ya poin 1 ya, kita langsung lompat ke poin 5, gampang ya. Setelah buka LC-nya dari luar negerinya, kita terima,
bank terima, kemudian kita menyiapkan barangnya. Ya. Terus kita tentu setelah menyiapkan barangnya, kita akan berkoordinasi apakah lewat udara atau lewat laut. Tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak pelayaran. Setelah semua lengkap, kita akan beritahukan kepada Bea Cukai. Semua online. Ya, semua online. Sekarang semua online. Tinggal dari Bea Cukai sendiri akan menentukan apakah dia jalur hijau atau merah. Tolong dicatat ya. Nah, setelah Bea Cukai merespon itu nomor 7 itu, Anda jalur merah itu ya. Berarti kita harus datang ke Bea Cukai bersama-sama memeriksa barangnya. Artinya Bea Cukai itu curiga barang Anda itu tidak sesuai dengan dilaporkan, karena sekarang ini Bea Cukai pun sudah sama-sama percaya. Makanya Bea Cukai pun sudah mempunyai daftar perusahaan-perusahaan yang mana dia dikategorikan perusahaan yang ya, mereka ada list yang warna hijau, kuning, dan merah. Ya, samalah dengan, maaf nih kepada anak-anak kami, mungkin orang tua juga kalau ada anak 5, dia kasih tahu tuh, oh anak saya nomor 1 itu nggak pernah bohong gitu ya. Anak nomor 2 ini kadang-kadang gitu ya. Anak nomor 3, oh lebih parah lagi nih, jangan percaya. Kira-kira seperti itu. Sama dengan kami juga dosen, barangkali beberapa dosen kami hafal, oh ini anak ini rajin, baik, ya, tapi memang kemampuannya tidak bisa, ya apa boleh buat. Ya ada, jadi begitu, Bea Cukai sudah mengarah ke sana. Jadi mereka mendetail semua perusahaan-perusahaan di Indonesia, tanda petik, mana yang baik, mana yang nakal, gitu. Ya. Kalau ada yang kurang paham, langsung di-cut, nggak apa-apa. Jadi kita, karena saya orang praktisi, cepat. Ya. Kalau tidak perlu saya tanya, misalnya kurang jelas, saya tidak perlu. Langsung cut aja, oh saya kurang ngerti Pak. Gitu. Jadi ini dia prosedurnya di ekspor ya. Oke, lanjut. Ini dia kategori-kategori barang untuk diekspor. Anda harus tahu. Jadi Anda sebagai seorang profesional harus mengetahui juga apakah barang Anda yang mau diekspor itu diatur, diawasi, dilarang atau bebas. Nah, itu loh. Jadi harus menguasai. Dalam arti simpel seperti ini. Masa Anda nggak tahu sih barang Anda ekspor apa, nggak tahu kan, lucu kan? Jadi Anda ke Bea Cukai, barang Anda ini apa? Untuk apa? Nggak tahu Pak. Udah habislah. Jadi Anda sebagai orang profesional menguasai barang Anda itu juga loh. Apakah masuk diatur, diawasi, dilarang atau bebas? Harus menguasai. Jadi kalau bebas bisa ekspor tanpa izin. Ya. Kalau diatur ya harus mohon izin. Kalau diawasi itu harus dari mulai produksi diawasi mereka. Kalau dilarang ya jangan coba-coba dong diekspor, pasti langsung ditolak, Anda bisa ditangkap juga gitu. Jadi jangan salah ya, di undang-undang itu bisa kita langsung masuk loh. Tuh ya. Nah, ini dia secara garis besar saya recovery tentang komunitas pelayanan ekspor. Ya, itu dia lihat kantor Bea dan Cukai. Ya, diperhatikan ya, nomor 1 bisa Anda sebagai pengusaha eksportir PPJK itu kepanjangannya adalah Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Maksudnya begini. Ada satu perusahaan, ya saya punya perusahaan mengurus jasa kepabeanan. Nah, kalau saya kasih contoh seperti ini, kalau Anda beli tiket pesawat kan sering beli kan, nah seperti itu. Jadi kalau Anda punya perusahaan tidak pandai, udahlah nanti jadi bermasalah. Kasih ke orang lain, namanya PPJK resmi itu, dan mereka punya izin. Jadi seperti agen gitulah ya, agen, tapi resmi. Dan mereka harus terdaftar di Bea Cukai dan ada ahlinya. Jadi mereka mengurusin semuanya dan mereka mengajari kepada perusahaan. Karena begini, semua saudara-saudara,
kadangkala perusahaan ini tidak mau repot membayar gaji besar untuk pegawai-pegawai di perusahaan itu. Besar loh, gaji Eksim besar. Saya nggak mau buka, tapi besar. Ya, karena mahal nilainya. Jadi dia bandingkan apakah ini saya kasih PPJK, selesai. Dia ngurusin semuanya, dokumen semua dia, tapi kan fee bayar juga dong. Jadi ada hitung-hitungannya. Jadi perusahaan pengurusan jasa kepabianan atau PPJK itu banyak. Ya, banyak. Dan dia pun juga hati-hati. Kalau dia lihat perusahaan ini seperti yang tadi yang kuning atau merah, saya pun nggak mau. Karena yang masuk penjara juga kita. Atau denda juga kita gitu. Ya, itu dia nomor 1. Ya kalau nggak mau repot, gitu ya. Jadi berhubungan dengan bank persepsi, ya, berhubungan dengan konsolidator, agen, kemudian TPS, ya, tempat pembunuhan sementara berhubungan juga, kemudian get bea cukai, kemudian barang staffing. Ya. Jadi semua ada koneksitasnya. Oke, nah Pak, tentu izin tadi Pak, saya sebut, ya, Pak, izin Pak. ya Tadi silakan. kelewatan Pak, saya yang bertanya, kategori barang ekspor, barang yang diatur dan diawasi itu jenisnya seperti apa ya Pak? Soalnya saya kurang paham Pak. Oh, good. Yang kalau barang yang bebas itu berarti dia tidak terdaftar di 1 dan 3. Ya, poin 4 itu berarti nama barang itu tidak ada di nomor 1, 2, dan 3. Kalau yang dilarang, ya mungkin saya sebut ganja dilarang lah. Itu pasti ya kan. Senjata. Itu ya. Nah, yang diatur itu seperti kain, baju, segala macam itu diatur. Karena supaya jangan mati, tanda sorry ya, saya mati lah ya, mati industri dalam negeri. Nanti kalau dibebaskan semua misalnya seperti itu, kan mati gitu kan. Sama, dengan impor juga sama. Nah, barang diawasi itu atau diatur hampir sama. Tentu pemerintah akan berkoordinasi dengan bea cukai. Ini dilarang ya, diawasi ya. Dia berkoordinasi dengan Departemen Perdagangan. Daftar nama-nama semua di perdagangan. Jadi bea cukai itu menampung semua aspirasi di semua departemen. Nanti dibilang Departemen Perindustrian, ini tolong diawasi ya. Dia kasih nama-nama barangnya. Dari perdagangan biasanya itu mengasih data ke bea cukai itu adalah sembako. Ya, tolong jangan ada mengekspor beras ya. Nanti karena kita kenapa? Kurang beras. Gitu. Jadi semua departemen di Indonesia, menteri-menterinya melapor ke bea cukai. Ini larang ya. Ini diawasi ya, dia kasih. Jadi bea cukai pun membuat sesuai dengan peraturan bla 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 seperti itu. Jadi jangan salah bahwa bea cukai itu adalah mengontrol pintu. Jadi selama ini pemikiran kita semua bea cukai, enggak. Saya luruskan tidak. Mereka adalah titipan peraturan dari setiap departemen. Gitu. Itu Mbak Greta ya. Pak, saya ingin bertanya lagi Pak. Yes. Tadi Bapak jelaskan bahwa jika lebih banyak impor, kita akan defisit Pak. Nah, sementara nih, kan jika ada impor otomatis akan diberlakukan pajak kan Pak? Bukankah itu menambah juga pendapatan negara Pak? Jika mendapatkan pajak dari hasil impor tersebut Pak? Ya, baik. Bagus pertanyaannya ya. Tolong disimak semua ya. Pemahaman kita seperti itu. Uang masuk. Uang masuk itu sudut BM-nya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Anda tidak membayar ke luar negeri atas barang itu? Sangat tidak sebanding. Biaya masuk paling-paling 10%. Anda bayar 100%. Itu kan terbang valuta itu ke sana. Di situ. Pemerintah tidak mengharapkan BM kok. Justru itu membunuh industri lokal. Ya, pertanyaannya bagus, tapi delik jawabannya di situ. Pemerintah tidak melihat biaya masuk, tidak diharapkan itu. Dan di dalam anggaran itu tidak dihitung itu. Karena tidak sebanding dengan yang Anda bayar. Perusahaan itu bayar kan palas juga, terbang itu ke sana. Gitu Margaret ya. Bagus pertanyaannya supaya paham. Ya, good. Ada lagi? Biasanya Sri tanya. Sri di kelas berapa, Nang? Sri Samsiah di kelas berapa? Bukan di kelas saya kan? Oh bukan. Oke, nggak apa-apa.
Oke, ada lagi mau tanya? Ya, ini contoh yang ada BK-nya untuk barang keluar kayu, kulit, mineral, gitu ya. Itu ada BK-nya. Enggak semua ada BK. Ya, sama dengan sekarang yang ribut-ribut ini ya. Walaupun di bidang saya mengenai CPO gitu ya. Orang cerita CPO, tapi kalau kita selima itu banyak di situ jenis barangnya. CPO tak bisa dimakan kok, itu nggak bisa. Itu masih butuh proses menjadi minyak makan. Jadi kalau dibandingkan produksi nasional dengan konsumsi nasional minyak goreng, jauh. Paling 30%. Kita nggak tahu ya, kenapa sampai minyak goreng nggak ada. Tapi nasi goreng ada, tetap ada. Minyak goreng kan, tapi nasi goreng banyak dijual. Ya. Contoh ini juga tentang BK tadi, ya, kelapa sawit, CPO dan produk turunannya itu kena BK, kakao atau biji coklat, itu ya kan, semua itu kan produk-produk daripada negara kita yang subur ini. Dapat dibilang negara kita ini, kalau saya bilang, ya pantaslah Belanda menjajah kita. Bayangkan di atap rumah aja bisa tumbuh daun, bayangkan itu di atap rumah. Jadi kalau saya sering sebut, walaupun saya khotbah gitu ya, karena penetua, kalau ada susah di sini, orang kita malas lah itu. Malas lah itu. Bayangkan besok Anda bikin tanah, bikin botol aqua kecil potong, taruh di atas rumah Anda, 2 hari lagi tumbuh rumput di situ. Itulah, saking suburnya Indonesia ini, bayangkan. Jadi kalau kami orang kampung ini, saya nggak tahu orang tua Anda dulu di rumah kampung kita dulu kan atau rumah kan dari ijuk gitu ya, jarang dari seng itu. Rata-rata di atas tumbuh dedaunan itu. Itu ya soal kayak ini. Oke, nah BK ditetapkan dengan tujuan untuk, nah ini menjawab sebagian tadi yang tanya ya, menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Ya, lihat ya, BK ditetapkan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, ini undang-undang ya, mengantisipasi kenaikan harga yang mencakup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, atau ya menjaga stabilitas harga komoditi tertentu dalam negeri. Itu dia. Saya kira tidak perlu dijelaskan di situ karena sudah jelas. Nah, tentang cukai dibedakan ya. BK dengan cukai ya. Pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Kelihatan di situ ya, ada minuman keras di situ ya, rokok, ada cukainya, termasuk gas yang gambar ini. Ya supaya tahu. Jadi kalau Anda jurusan ekonomi, semua yang beraroma ekonomi itu lahap semuanya. Jangan nanti orang tanya, apa ini Pak? Enggak tahu. Wah, repot ini. Oke. Ya, the second thing tentang import. Nah, ini yang rame nih. Jadi kalau saya pikir ekspor simple. Simple kalau cepat dicerna. Yang rumit impor. Dan memang diperrumit. Nah, kenapa? Supaya orang jangan impor. Ya, gitu. Ya. Bayangkan itu forkliftnya pun udah, supirnya pun nggak ada lagi, keberatan mungkin dia. Jadi tinggal forkliftnya yang kelihatan. Ya. Nah, apa itu impor? Ya, sebuah perdagangan internasional ya yang membawa barang ke negara kita. Nah, itu bahasa Bataknya, kira-kira gitu ya. Memasukkan barang dari luar negeri setelah terjadi perdagangan internasional. Tadi kalau yang ekspor PEB, sekarang dia PIB. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ingat ya, pemberitahuan impor barang. Nah, tentu kita dalam menyusun PIB itu, tadi saya sebutkan di situ kan, bisa kita, bisa PPJK.
Iya, jadi bisa kita membuat dokumen sendiri, bisa diserahkan ke PPJK yang ahlinya di situ. Ya, karena saya bilang tadi kan besar gitu ya. Inilah dasar untuk membuat dokumen pelengkap untuk PIB-nya. Ya. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam impor itu? Siapa saja? Ya, tentu pengirim atau shipper, ya, kemudian penerima, consignee, kemudian bea cukai, custom, kemudian freight forwarder sebagai agen pengiriman, kemudian surveyor. Nah, bicara tentang surveyor itu, balik ke yang tadi, kita harus menguasai barang yang kita impor itu. Kalau memang disebutkan barang impor itu diawasi, itu ada regulasi lagi yang mengatur harus diperiksa oleh surveyor di luar negeri. Jadi di Indonesia ada perusahaan pemerintah namanya SI, Surveyor Indonesia. SI ini ya berkoordinasi di dunia internasional dengan SGS. Jadi Anda tinggal request ke SI, oke, barang saya tolong diperiksa di negara ini, secepat itu. Cepat itu. Jadi tapi ya bayar dong biayanya, kan gitu ya. Jadi ada survei, ingat ya, jadi ada nanti apa fungsinya Pak Surveyor di impor? Jawabannya itu, jika barang diawasi dan diatur harus disurvei. Jadi jangan salah loh, makanya harus ahli saya sebut stafnya di Eksim ini, sempat barang Anda diawasi dan diatur, tetapi Anda impor tanpa dilakukan surveyor, selesai. Kalau itu hubar habir lah bahasa Bataknya. Kenapa? Karena barang sampai di pelabuhan udah biaya. Tidak bisa diambil, harus direekspor. Coba bayangkan biayanya. Nah, bayangkan nih, harus direekspor itu. Jadi hati-hati. Jadi nggak sembarang loh, staff di bagian Eksim ini. Jangan main-main gitu ya. Jadi betul-betul orang-orang yang pilihan. Makanya kalau di kelas saya itu saya latih itu hampir kalau sekali kuliah 150 menit, paling saya mengajar 40-50 menit. Selebihnya diskusi semua itu. Saya diskusi semua. Dan setiap kelas tugasnya itu, kurasa merepet lah semua itu. Apalagi si distra, sehingga merepet banyak kali pun tugas. Tapi semua akan jadi ahli. Ya, diskusi lebih banyak. Gitu, ya. Kemudian bank juga terlibat, kemudian pemerintah apalagi, government, itu pasti. Kemudian agensi pelayaran, agen laut, dulu zaman-zaman kami MKL gitu ya, ekspedisi muatan kapal laut. Sekarang shipping line gitu ya, dan lain-lain itu di orang-orang yang terlibat di bagian impor. Nah, ini siklusnya. Saya nggak tahu apakah kelihatan di monitor saudara, kelihatan di layar Anda semua? Karena kecil. Gloria, kelihatan, Nang? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ya. Tolong diperhatikan, ya. Tadi saya sebut di impor, ya, impor custom process, ya. Tata kerja penyelesaian barang impor dengan PIB secara elektronik melalui jaringan pertukaran data elektronik. Jadi semua dari kantor kita ke Bea dan Cukai. Kita upload ke Bea Cukai, langsung mereka upload. Semua itu langsung link, langsung ke bank itu juga. Jadi bea masuk yang kita bayar itu pun ketahuan apakah memang itu benar-benar dibayar atau tidak. Lihat yang ke kanan itu, ke kanan ada analyzing point, Bea Cukai meriksa, ini perlu nggak periksa barang ini ya. Balik-balik ke sana tadi, ya curiga nggak sama kawan ini, gitu ya. Makanya setelah mereka cek ada jalur hijau, jalur merah, gitu. Kalau dia hijau langsung surat pemberitahuan pengeluaran barang SPBB, langsung barangnya keluar gitu. Tapi kok merah, periksa dong, gitu. Ya. Jadi jangan langsung di benak Anda langsung negatif dengan bea cukai, jangan. Ya, jangan seperti itu pikiran kita ya. Mereka melaksanakan undang-undang. Kalau saya berpikir positif juga sih. Kalau boleh impor dipersulit, saya setuju untuk yang barang-barang jadi.
Tapi kalau untuk for raw material jangan. Kenapa raw material jangan? Itu kan karena tidak ada dalam negeri, sehingga harus impor. Gitu ya. Ini secara singkat alur impornya saya bilang tadi. Ini kantor Bea dan Cukai ya. Kita dari importernya ini udah capek, dia duduk udah capek, dia itu bayangkan itu, udah sampai marah-marah dia lihat importirnya itu ya, dikasih taunya pembayarannya ke bank, kemudian informasinya ke Bea dan Cukai, terima segala macam baru rilis. Tapi stres juga dia lihat gambarnya itu ya. Nah, saya kasih tahu ya. Saya sebut bahwa kalau sekarang ini bea cukai dapat saya sebut, walaupun dia langsung keluar barang impor dan langsung ekspor barang ekspor, Anda jangan langsung tersenyum. Sudah selesai barang saya kirim. Sudah selesai saya barang saya masukkan impor. Oh, jangan senyum. Kenapa? Undang-undang mengatakan bahwa sekarang sistemnya adalah post audit. Itu loh, post audit. Dalam arti, tempo 5 tahun ke depan, mereka masih berhak audit. Jadi ada divisi audit di Bea Cukai itu. Beda dengan orang yang operasional. Jadi bisa 5 tahun ini Anda tidak boleh membuang dokumennya. Bisa periksa dia, misal waktu impor, Anda bayar katakanlah 100 juta. Setelah mereka cek di kantor mereka, audit, oh ini enggak, harus 200 juta. Mereka datang. Maka jangan senyum. 200 juta. Wah, kita kan jadi kerepotan. Memang undang-undang seperti itu. Sekarang post audit. Itu, post audit loh. Nah, kalau kita tidak sepakat, enggak apa-apa. Kita langsung ke pengadilan. Itu ya. Jadi istilah kalau pidananya butuh pengacara. Jadi pengacara di Bea Cukai dengan pengacara di pidana beda. Saya termasuk pengacaranya di Bea Cukai. Itu ada izin khusus, gitu ya. Izin khusus sama dengan pengacara juga. Ya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi jangan happy dulu barang Anda udah ekspor atau barang sudah impor happy. Saya udah impor atau saya udah ekspor. Jangan. 5 tahun masih ada waktunya, itu undang-undang. Oke. Nah, ini dia secara generali dokumen yang dibutuhkan ya. Untuk impornya biasa commercial invoice atau invoice, kemudian packing list, kemudian dalam konteks financing itu ada LC, kemudian pembayaran ke bank disebut dengan SSPDC, kemudian custom bond juga bisa ya. Bisa juga slip yang kita kasih ke bank bisa juga ya. Kemudian untuk pengirimannya untuk laut disebut dengan BL atau bill of lading, kemudian lewat udara airway bill ya. Kemudian ini sertifikat daripada barang-barang yang dianalisis. Jadi kalau surveyor tadi dia menerbitkan sertifikat ini. Kalau dia butuh sertifikat ya. Kalau dia ekspor sering disebut dengan CO, Certificate of Origin, yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan ya. Ini dia secara umum flow-nya untuk Exim ya. Jadi Anda bisa bayangkan gambar ini, Anda ahlinya, Anda harus memahami ya tentang ke kanan ya, Bea dan Cukai, PPJK, Pelindo, kemudian pengangkutan, pembeli, pengirim, forwarding, bank, pemerintah, surveyor. Nah, ini ilmunya harus seperti ini loh. Itu enak atau menantang gitu ya. Kalau kurang jelas silahkan tanya. Ini bayangkan Anda harus menguasai ini, makanya gajinya gede. Ngapain kerja 50 tahun, bayar 10 tahun kan? Tuh, oke, selesai sudah. Kita bagian impor, kita masuk ke jobnya Bea dan Cukai. Jangan langsung pikir negatif. Ois. Permisi, Pak. Silakan, baby. Saya mau bertanya nih, Pak. Tentang pengalaman pribadi saya kan, Pak. Saya mengirim barang dari Pulau Batam atau Kota Batam itu, Pak, di Pelabuhan Roro. Jadi setelah saya mengirim, saya ngomong sama pihak bea cukainya, itu harga pengirimannya berapa Pak gitu. Rupanya
pihak bea cukainya tidak minta apa-apa, Pak. Jadi setelah nyampe ke Sungai Pakening, Pak, orang itu malah minta 300.000 gitu, Pak. Apakah memang itu ada biaya atau memang pihak bea cukainya yang mau korupsi gitu, Pak? Terima kasih. Oke, saya tanyakan tadi yang 300.000 itu biaya apa itu? Tidak ada, Pak. Itu cuman katanya biaya pengiriman aja, Pak. Oke, jelas itu bagian corruption, karena yang namanya kalau tambah bayar itu mereka harus mengeluarkan namanya nota intelijen. Itu resmi itu. Jadi setelah Anda ekspor gitu kan, mereka ada nota intelijen atau pembetulan, oh Anda bayar 50, seharusnya sekian, resmi itu. Tapi kalau lisan itu namanya sudah corruption, ya. Apalagi Batam kan itu kan JEE itu. Zona bebas itu Batam. Itu dia, itu udah korupsi. Jadi untuk yang bekerja yang di lapangan, kalau tidak ada tertulis printout resmi, itu jangan diladeni. Itu udah corruption, itu berani banget dia seperti itu. Saya nggak tahu kok berani banget gitu ya. Itu dia, Feby ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, welcome. Next, anything else? Silakan, ini mahal. Oke, silakan. Siapa? Mengapa barang yang masuk secara ilegal bisa lolos melalui pihak supplier? Sorry, saya nggak lihat. Siapa yang bicara? Maaf nih. Saya Eka Putri. Saya mau bertanya, mengapa barang yang masuk secara ilegal bisa lolos melalui pihak supplier? Mengapa barang ilegal lolos dengan surveyor? Itu pertanyaannya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mengapa barang ilegal lolos dengan surveyor? Oke, saya mungkin paham ya. Tolong dicatat. Surveyor itu tidak melarang dan tidak mengiyakan. Dia hanya mengeluarkan surat bahwa inilah barangnya. Jadi sertifikat yang mereka keluarkan itulah dibawa oleh si pengirim ke bea cukai, gitu loh ya. Sekali lagi ya, surveyor itu fungsinya bukan melarang, bukan mengiyakan, tapi mengeluarkan inilah barangnya. Sama dengan misalnya mobil. Dia keluarkan surat sertifikat bahwa mobil ini mobil Daihatsu, sekian cc, panjangnya sekian. Itu aja dia kasih ke bea cukai. Kalau soal melarang dan tidak, bukan urusan dia. Itu kalau tadi masuk kamu itu lolos juga gitu. Itu dia Eka ya. Jelas ya? Karena begini, si surveyor ini juga kan pasti itu ada SK dia diizinkan untuk menginspeksi barang itu. Tidak sembarang juga. Dan dia ada list barang itu. Inilah barang-barang yang harus diinspeksi dan inilah ya. Inilah kriterianya disebutkan. Jadi kalau kriterianya tidak masuk, ya dia akan tidak masuk. Itu ya. Mungkin kalau saya sebut ekspor seperti ini, contoh sama itu ya, sebagai perbandingan. Kita kan kopi kan itu kan diawasi. Jadi waktu surveyor memeriksa, dia lihat kekeringan daripada kopi itu dan besaran kopi itu, dia tunjukkan seperti itu. Itu ya, sama dengan kayu juga, ekspor kayu. Tidak boleh lagi ekspor kayu yang bulat-bulat itu, langsung potong di hutan, kemudian baloknya bulat, ekspor tidak bisa lagi. Itu dilarang, itu dilarang. Tapi kalau misalnya dipotong, udah berbentuk roti, papan, itu bisa. Gitu. Gitu ya, Kak ya. Oke, masih ada? Saya, Pak. Saya, Pak. Yang bertanya, Pak. Oke, silakan Margaret. Margaret, ya, silakan. Tadi Bapak bilang post audit itu masih dalam selama 5 tahun itu masih dilakukan pemeriksaan ya, Pak. Nah, itu tujuannya apa ya, Pak? Bukankah secara logika nih kita berpikir itu untuk memberatkan importer, Pak? Karena kan sudah dilakukan pemeriksaan secara menyiapkan lagi, Pak.
Oke, baik. Ya, balik ke belakang. Tentu wakil kita di gedung dewan sana sudah berpikir matang-matang. Ada sensor. Untuk ekspor dan impor sama ya. Jadi bukan hanya impor saja. Dia matang-matang. Karena kenapa? Sanksi pemerintah kalau cuma sekali sensor jebol. Tapi ini dari sensor kedua, maka hati-hati. Dan di situ misalnya tanda petik ketemu, bukan tertangkap ya. Sebenarnya tertangkap sebenarnya lebih tepat. Setelah diaudit tertangkap, seharusnya dibayar 5 juta, ini 2 juta. Si Departemen Bea Cukai yang divisi auditing ini melihat, dulu siapa ini? Oh, si Anu. Jadi apa namanya? Track record si Anu itu jadi jelek. Itu bagus, saya setuju itu. Jadi jangan main-main lagi, jangan langsung ketawa gitu. Jadi yang kamu tanya tadi kekhawatiran benar, tapi untuk kalau begini, kalau kita kan berdiskusi, andaikan saya seperti dia, mungkin kamu berpikir kalau kamu sebagai pengusaha, kan gitu. Tapi kalau kamu sebagai pemerintah, pasti kamu belum bilang seperti itu. Itu dia. Ya, gitu Margaret ya. Setuju tuh. Ya karena itu juga suara kita. Itu kan sudah undang-undang. Udah wakil rakyat kita di sana membuat itu. Saya pun setuju dengan itu. Supaya jangan cukup main-main. Jangan juga perusahaan main-main. Kalau dulu, sebelum undang-undang ini, oh banyak orang kaya. Ayam mendadak banyak. Dan happy, nggak ada risiko lagi. Sekarang jangan. Gitu. Ya, gitu Margaret ya. Oke, anything else? Lalu Pak, gimana jika misalnya nih saya pengusaha Pak, saya sudah betul-betul bersih dalam melakukan ekspor maupun impor, namun berkasnya itu hilang Pak. Apakah saya harus membayar sesuai dengan yang dituntut oleh pihak apa itu Pak, bea cukai tersebut Pak? Oke, baik. Kalau kamu bilang hilang itu bisa kok, di bea cukai ada kertasmu kok. Ada. Misalnya kamu bilang, Pak, rumah saya terbakar, gitu kan? Ada berita terbakar nggak apa-apa, tapi dokumen kamu di bea cukai ada kok. Karena kenapa? Saat kita melakukan ekspor maupun impor, dokumen ada di mereka kok. Nggak masalah. Di bank pun ada. Itu nggak jadi masalah. Walaupun ada undang-undang mengatakan ada sanksinya loh. Jelas itu. Ya, ini saya buka bukunya, ini saya pegang, ini lihat nih, ini mungkin bisa di layar ini ya. Nih. Ini bukunya jelas ya, mungkin bisa dilihat. Ini undang-undangnya. Gambarnya pun ada itu, kalau lihat di layar itu. Jadi jelas di situ, diwajibkan Anda menyimpan dokumen selama 5 tahun. Itu. Ya. Oke, ada lagi? Saya Pak mau bertanya. Saya Pak ingin bertanya Pak. Oke, siapa duluan? Silakan. Saya nggak lihat tadi namanya. Saya Pak. Oh, silakan Melisa Manik. Oh, ini misalnya Manik ini jago-jago ini. Saya mau bertanya Pak. Ya, Saya Melisa. bingung. Kan biasanya kalau barang impor itu masuk ke suatu negara itu kan bayar pajak tuh Pak. Seharusnya kan barang impor itu lebih mahal daripada barang lokal. Tapi ini malah kebalikannya. Barang yang impor itu yang masuk ke suatu daerah itu malah lebih murah daripada barang yang ada di lokal itu sendiri. Kenapa ya Pak kira-kira? Wah, ini bagus pertanyaannya ini. Tentu untuk memastikan kenapa lebih mahal, kita harus membandingkan barang yang percis. Barang yang percis. Kan sulit ya membuat barang yang percis. Saya nggak tahu yang dimaksudkan tadi barang apa, tapi saya bisa memahami. Apakah barang itu percis sama? Karena begini, saya bilang, waktu barang itu masuk ke Indonesia, nilainya kan ada. Ya, bea cukai punya nilai kok. Dalam negeri juga dia nilai. Jadi kalau Anda beritahukan katakanlah barangnya apa maksud sebut ya? Katakanlah barangnya buku lah, oke lah, buku ini ya, buku ini gitu kan. Jadi semua daftar barang itu ada di bea cukai. Jadi dia tahu. Anda laporkan satu buku katakanlah 100.000, sementara di lokal 150, dia akan menentukan 150. Jadi jangan salah loh,
Jadi tadi saya bilang si shipper will be issuing invoice or commercial invoice nilainya 100.000 tapi sesungguhnya 200, dia kan ganti. Jangan salah loh. Jadi saya ulangi ya, di situ Anda kasih dokumen impor, Anda laporkan bukunya 100.000 satu. Dia cek daftar dia itu tidak 100, dia kan ganti kok. Jadi dia kan ganti harga itu untuk mengkali biaya masuknya. Jadi jangan harap Anda impor, oh Anda telepon si pengirim sana, tolong bikin harganya sekecil ya, biar menghitung nanti dia masuk kecil. Oh jangan harap lagi. Justru dari sanalah data-datanya nanti Anda diwarnai oleh bea cukai. Apakah warna kuning, saya bilang tadi, apakah merah, apakah hijau, itu. Jangan pernah. Di antara, kalau kami di sana sih, jangan ada antara dusta dan antara kita, kira-kira gitulah. Ya, jadi balik ke yang tadi, kenapa lebih mahal barang lokal daripada impor? Saya membilangkan, apakah barang itu percis sama? Kalau percis sama, impossible. Itu dia ya, karena membandingkan sulit. Kalau percis sama itu impossible. Itu ya, karena tidak mungkin juga produk lokal itu sama dengan produk luar negeri, tidak mungkin sama. Ya, saya ambil garis merahnya aja, di tengahnya aja, itu mungkin barangnya identik. Ya, mungkin ya mirip, mirip barangkali. Kalau sama tidak mungkin. Nah, kembali saya ulangi tadi, jangan harap harga yang di luar negeri itu bea cukai percaya. Oh, tidak. Gitu ya. Jelas Melisa ya? Iya Pak, terima kasih. Welcome. Bisanya burung manis saya cantik loh. PP yang besar. Kita apa? Kontol kali. Oke, silakan. Masih ada? Kalau nggak kita lanjut ya. Oke. Ini dia tugas dan fungsi tanggung jawab DJBC. Tugas pokoknya, ya, melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pemungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi jelas ya. Nah, ini dia tugas dan fungsi DJBC tadi. Dia sebagai, tadi saya sebutkan di awal ya, trade facilitator, memberi fasilitas perdagangan, diantaranya melaksanakan tugas titipan. Ingat ya, tadi di awal saya bilang, titipan dari instansi yang lainnya. Jadi pikiran Anda diluruskan dulu zaman sekarang ya, yang sudah profesional. Jangan pikiran negatif TBC, jangan dulu. Dia dititip peraturan kok. Jadi semua menteri bisa menitipkan ke sana. Datang menteri, ya katakanlah Menteri Pertanian, dia tahu bahwa beras banyak. Langsung dia bilang, oke, ini ya beras dilarang impor. Dah, titipan kok dikerjakannya, jangan salah. Itu yang pertama, trade facilitator. Yang kedua, industrial assistances. Melindungi. Nah, ini lebih enak nih. Kalau ada cowok melindungi cewek, wah itu baru mantap. Tapi kalau ada cewek melindungi cowok, wah ini perlu tanya ini. Cowok apa sekarang itu? Jangan-jangan marga berubah pula, kan gitu. Melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri jenis dari luar negeri. Jadi kita lindungi dong. Ya. Kemudian community protector, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya. Jadi perlu. Jadi
buku pos tarif tebalnya itu hampir, saya punya tebalnya hampir, namanya buku pos tarif yang ada di seluruh dunia itu hampir ya 15 cm lah, pos tarif internasional. Itu harus dikuasai. Makanya beberapa dulu anak buah saya tengok buku tebal udah malas deh. Ya nggak jadi ahli eksim, nggak jadi. Ya, yang keempat, revenue collector, memungut BM dan BK serta cukai secara maksimal. Nah, mengutlah kerjanya juga, ya. Nah, berikutnya termasuk juga pengawasan kegiatan intelijen, scanning gamma ray, itu yang di data otomatis itu. Nah, tentu termasuk juga di itu hasil kegiatan dari intelijen tentang NHI. NHI, nota hasil intelijen, termasuk di situ dia. Makanya tahu dia semua jenis-jenis perusahaan mana yang nakal, mana enggak. Ya, sama seperti yang saya bilang tadi juga, keluarga, orang tua kan tahu anaknya, oh ini bandal, ini baik, masa nggak tahu. Kemudian peningkatan di bidang kepabianan, termasuk juga patroli. Nah, ini di wewenang tadi, pengawasan dan penyegelan juga termasuk, lihat kan, segelnya juga. Ini yang saya bilang tadi, pemeriksaan pembukuan audit. Nah, dia audit loh. Jadi sekarang ini yang mengaudit perusahaan bukan lagi kantor pajak, termasuk sekarang itu bea cukai. Tapi bea cukai di bidang ekspor impornya. Kalau pajak kan seluruh. Itu ya. Wewenang kepabeanan termasuk pemeriksaan barang, pemeriksaan bangunan dan tempat lain. Mereka ada hak sekarang. Tuh, ya, Anda harus tahu. Nah, termasuk juga pengawasan, ya, pengawasan kapal, patroli laut. Ini tadi saya bilang tadi scanning gamma ray itu. Jadi lewat saja pun mobil kita ketahuan dalamnya apa. Tuh, ya. Nah, ini dia pemeriksaan sarana pengangkut. Mereka periksa kok pengangkut apa isi dalam semua. Ini kan perhatikan komunikasi dia lah ke shipping agent. Termasuk badan juga diperiksa, kita bayangkan ya. Kalau dia curiga bisa periksa. Termasuk juga penyidikan terhadap tindak pidana dalam ruang lingkup Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk kepabianan. Undang-Undang kepabianan termasuk dia memeriksa. Ya. Ini saya sebut tadi, ya, ada channel-channel atau katakanlah garis-garis untuk yang ditetapkan oleh bea cukai tadi. Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada priority. Nah, kenapa dia sebut merah? Itu ya. Ya, itu perusahaan baru. Ya, selama ini dia track record-nya jelek. Gitu ya. Barangnya itu beresiko dan termasuk juga cek fisik. Itu kenapa dia jalur atau simbol dia merah. Kalau kuning, ya, ini track record-nya tidak begitu baik. Kemudian barangnya setengah beresiko, dan dokumennya sering tidak bagus, ya. Termasuk juga diadakan random pemeriksaan. Tapi kalau green-nya itu, oh itu baik. Ini seperti marga purba ini baik-baik, nggak pernah bohong gitu ya. Kira-kira gitu, ya, baik-baik, jujur aja terus, nggak pernah under value, semua pasti dia hijau. Bahkan ada juga yang priority. Ini sangat baik. Oh, pasti datang barang langsung keluar itu. Hari ini nyampe, hari ini keluar. Karena memang baik. Kita ada beberapa perusahaan yang saya buat dulu, ada 6 perusahaan, dia perusahaan prioritas. Jadi kita langsung prioritas, asal datang barang langsung keluar itu, langsung keluar. Itu. Jadi untungnya banyak. Anda bisa bayangkan yang satu hari di sana misalnya sewa gudangnya 10 juta. Itu udah murah itu. Apalagi kontainer. Jadi kalau di situ misalnya satu hari 10 juta, ada 5-10 juta. Udah cukup satu karyawan yang baik, kan begitu. Hitung-hitungannya kan di sana. Iya, gitu dia. Saya pikir komplit sudah ya apa yang saya sampaikan. Itu pun kalau ada yang kurang jelas kita diskusi. Oke, demikian. Saya serahkan ke Kosita untuk melit untuk
tanya jawab. Thank you. Silakan, Pak. Silakan, Pak Henry. Pak Henry, apakah dengar suara saya? Oke Pak, saya ambil alih aja Pak. Mungkin Bapak Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak Johansen Purba atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dimodelisasi oleh Pak Toman untuk sesi tanya jawab. Silakan Pak Toman, waktu dan tempatnya. Baik Pak, terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Johansen Purba atas materinya. Untuk kesempatan ini kita berikan ruang diskusi lah dulu ya kepada teman-teman mahasiswa. Jika ada yang bertanya, kita berikan kesempatan. Untuk yang pertama, termin pertama kita kasih 3 penanya lah dulu. Saya berikan waktu kepada kawan-kawan mahasiswa. Silakan, Dek. Saya, Pak. Iya, dengan Lydia Sibarani lah dulu pertama. Silakan. Nanti kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan, baru dijawab Bapak Purba dulu. Oke, Lydia yang pertama. Silakan, Dek. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya ingin bertanya mengenai presentasi yang Bapak jelaskan sama Pak Johansen Purba yang mengenai barang yang dilarang. Mengapa barang dilarang ini masih dapat terjadi kelolosan padahal sebelum mengekspor kan diperiksakan Pak. Jadi kenapa tetap lolos gitu Pak? Apakah ada kerjasama dengan bea cukai atau kepolisian gitu Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Lydia Sibarani. Kita tampung dulu ya. Yang kedua, siapa lagi, Dek? Saya Pak Menila Sari Manurung, Pak. Oke, silakan Dek Menila Sari. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Pak. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Menila Sari Manurung, Kamting untuk mata kuliah perdagangan luar negeri dari grup MD4, dosen pengasuh Pak Johansen Purba. Ini Pak, pertanyaan saya, misalnya nih Pak, saya ada kiriman paket dari luar negeri dan paketnya sudah ada di Bandara Pabean oleh petugas bea cukai dan saya diberitahu oleh petugas bea cukai lewat telepon Pak bahwa paket saya sudah sampai dan saya diminta untuk membayar pajak sekian rupiah seperti itu Pak. Dan apa benar Pak petugas bea cukai meminta pengguna jasa membayar bea masuk dan pajak seperti itu Pak? Dan melakukan konfirmasi lewat nomor telepon yang menghubungi dan apakah itu benar dari pihak bea cukai atau sejenis penipuan seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Menila Sari Manurung. Yang ketiga, terakhir untuk sesi pertama. Nggak ada, Dek? Oke, untuk sementara 2 dulu lah Pak Johansen. Yang pertama dari Lydia tadi pertanyaannya, mengapa barang yang dilarang tetap terjadi juga lolos masuk ke apa ya? Pak berkaitan dengan petugas bea cukai tadi Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Oke, baik. Sekali lagi, suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, baik. Ke pertanyaan Lydia tadi, kenapa barang yang dilarang itu tetap lolos juga? Sebenarnya kalau boleh sepakatnya tanda petik. Lolos itu karena apa? Gitu ya. Menyangkut orangnya disengaja atau tidak disengaja. Kenapa? Karena kita tahu lolos barang itu, apakah benar barang itu dilarang? Atau barang itu tidak diawasi? Kalau betul-betul barang itu dilarang dan diawasi dan lolos juga, tanda petik berarti ada kong kali kong. Itu aja. Ya, gitu. Ya, kalau tetap lolos juga, saya nggak tahu ya. Bisa begini. Di setiap kelas kan pasti ada yang pinter. Ada yang sedang pinter. Ada yang tanda petik bodoh. Ya jangan-jangan petugas bea cukai sana bodoh pula itu. Dulu tuh masuk pula, sogok pula. Ya amin, haleluya lah. Nggak tahu apa-apa, ada itu. Jadi jangan harap juga. Walaupun jangan dengar bea cukai seperti itu ya, nanti malu kita ya kan. Ada juga. Ada juga yang bego-bego. Ya banyak. Kadang, sorry kawan-kawan ya,
yang skillnya di sini. Kadang saya yang mengajari mereka bea cukai itu. Begini Pak, begini Pak, begini Pak. Udah bengkok dua, begini Pak. Udah bilang aja, oh iya ya, oh iya ya. Alamak dalam hati saya. Ya tanda petik ya. Ini hanya mengcounter yang kamu tanya tadi, bisa lolos ya itu. Di sana kriterianya. Gitu ya, si Lydia ya. Iya, Pak. Ya gitu ya. Tadi yang paket ya, paket masuk dalam negeri. Nah, begini. Untuk impor ada undang-undangnya. Di atas 5.000 dolar gitu ya. Ya, tunggu Bang. Tadi si Mei tadi ya? Iya Mei ya? Iya, Tadi Pak. ulang tadi apa tadi aku tanya tadi? Tapi namanya si Mainila tadi ya? Tadi apa aku tanya tadi? Ulangi. Saya ulangi Pak, pertanyaannya gini Pak. Misalnya nih Pak, saya ada kiriman paket dari luar negeri dan paketnya sudah ada di Bandara Pabean oleh petugas bea cukai. Dan saya diberitahu oleh petugas bea cukai dan saya diminta untuk membayar pajak sekian, meminta pengguna jasa membayar bea masuk dan pajak seperti itu Pak, dan melakukan konfirmasi lewat nomor telepon yang menghubungi. Dan apakah itu benar dari pihak bea cukai atau sejenis penipuan seperti itu Pak? Terima kasih. Oke, ini barang impor atau ekspor? Barang apa ini? Barang Kasih tahu dulu biar tahu saya kemana makanya. barang ekspor Pak. Maksudmu barang ekspor dikenakan BK gitu? Kenakan ya bea masuk Pak, bea masuk gitu Pak. Kalau ekspor itu tidak ada bea masuk. Kalau ekspor itu namanya BK keluar, BK, bea keluar. Kalau impor baru BM, bea masuk. Kalau kamu ekspor tidak mungkin bea masuk, bea keluar gitu. Maka saya bingung menjawab. Oh iya Pak. Jangan Pak Toman Bea bingung masuk pula Pak. nanti. Bea masuk Pak. Kalau bea masuk itu impor. Jadi nggak nyambung-nyambung. Jadi ketawa kita semua nanti. Saya luruskan aja seperti ini ya. Gambarannya. Supaya tahu semua. Tolong diingat ya. Pemerintah mengeluarkan buku daftar-daftar tentang barang-barang yang kena tarif. Termasuk juga kalau dia ekspor. Dia mengeluarkan buku tarif yang barang inilah kena ekspor. Termasuk persennya. Dan sekarang itu bea cukai itu dengan link online. Gitu ya. Itu jawaban saya kepada yang tadi ya. Jadi jangan dibeda-bedakan dulu ya. Nggak apa, kita senyum enak gitu. Oke, thank you, Menila. Silakan. Kalau waktu saya ngajar di bidang mata kuliah, saya yakin mahasiswa semua pinter. Saya karena saya ajarkan itu betul-betul nyata, prakteknya nyata semua. Gitu ya, pandai-pandai semua ya. Kecuali pandai pacaran nggak lagi katanya, karena sudah ada pacar masing-masing. Oke, itu silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Purba. Ada lagi bagi adik-adik, kita buka yang kedua lagi. 3 pertanyaan. Pak, izin Pak, mau bertanya Pak. Oke. Saya mau bertanya Pak. Ya, bentar dulu. Satu-satu, Dek. Dengan yang pertama tadi laki-laki siapa tadi ya? Saya Pak. Oke, Ridianto lah dulu. Ridianto ya, silakan Dek. Saya mau bertanya Pak. Nama saya Ridianto Gumberasa, MPM saya 1952, dosen pengasuh saya Pak Julian Purba. Yang saya mau tanyakan Pak, contohnya Pak, ketika masa kepemimpinan Trump di Amerika Serikat, dia menaikkan bea masuk dari produk luar negeri, contoh buatan produk Cina, di mana dia menetapkan harga tinggi terhadap produk yang akan masuk di negaranya. Tapi sebaliknya dengan Cina yang menetapkan bea masuk lebih rendah. Yang mau saya tanyakan, apakah suatu negara bisa dengan mudah mengatur bea masuk barang dalam suatu negaranya Pak? Terima kasih. Oke, intinya apakah suatu negara ya bisa menentukannya? Ya, Dek ya? Iya Pak, masuk. bisa dengan mudah Pak mengatur Pak. Oke, dengan mudah mengatur. Oke, yang kedua.
Ada yang kedua, Dek? Saya, Pak. Saya, Pak. Si Margareta dulu. Ya, silakan Margareta. Nama saya Margareta Lumban Gaul, MPM 19520228. Saya yang bertanya, Pak. Tadi kan ada yang bertanya bahwa sesuai pengalaman dia, bahwa ketika di Batam dia memesan barang. Namun di waktu itu dia tidak dikenakan pajak, namun ketika di Medan dia mendapat pajak dari pihak bea cukai. Nah, Bapak bilang itu ada konspirasi seperti korupsi ya, Pak, atau penggelapan dana. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, apakah ketika teman yang melakukan impor barang ini melapor pihak bea cukai karena tentu dia telah melakukan penyelewengan, apakah bisa, Pak? Apakah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, Pak? Oke, baik. Terima kasih Margareta. Yang ketiga. Irma, Pak. Oke, Irma Silitonga. Silakan di Irma Silitonga. Saya mau bertanya, Pak. Jadi kan, Pak, biasanya kalau pelaku pasar di negara maju itu sering memandang produk dari negara yang sedang berkembang itu sebagai produk yang berkualitas rendah. Jadi yang mau saya tanyakan kan, Pak, strategi apa yang dapat digunakan untuk mengekspor produk-produk buatan negara yang sedang berkembang dengan negara maju untuk mencapai kesuksesan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita tahan dulu ya 3 pertanyaan dari teman kita Ridianto. Tadi pertanyaannya apakah suatu negara bisa dengan mudah mengatur untuk biaya masuk tadi ya, Ridianto? Iya, Pak. Ya, yang kedua Margareta berkaitan dengan undang-undang. Yang ketiga Irma Silitonga tadi bertanya strategi apa yang digunakan untuk ekspor ke negara berkembang ke negara maju. Kira-kira demikian, Pak. Oke, baik. Ya, supaya semua mengikutinya, kita sekarang 197 orang. Supaya hidup, nggak apa-apa, biar walaupun saya catat, nggak apa-apa si Rudianto menanyakan langsung saya jawab. Jadi biar langsung kena ya terhadap yang ditanya. Silakan Rudianto sekali lagi, langsung saya counter. Rudianto, silakan. Ya, silakan Dek Rudianto mengulang kembali, Dek. Gini Pak, saya mau bertanya Pak, kita ambil contohnya Pak, ketika masa kepemimpinan Trump Amerika Serikat, dia menaikkan bea masuk dari produk luar negeri, contohnya produk buatan Cina Pak, di mana dia menetapkan harga tinggi terhadap produk yang akan masuk di negaranya Pak. Tapi sebaliknya dengan Cina yang menetapkan bea masuk lebih rendah. Yang mau saya tanyakan Pak, apakah suatu negara bisa dengan mudah mengatur bea masuk barang ke suatu negaranya Pak? Terima kasih. Ya, bagus ya. Kenapa saya suruh mengulangi? Supaya semua mendengarkan ditanya dan yang saya jawab. Begini, semua harus dengarkan ya. Fungsi daripada BM. Setiap pemerintah itu membuat biaya masuk ke semua negaranya adalah melindungi industri dalam negeri. Itu fungsinya. Jadi kalau Amerika misalnya membuat tinggi itu tujuannya supaya barang itu tidak masuk. Kalaupun masuk mahal, akan lebih mahal daripada produk lokal. Karena di dunia internasional itu sekarang ini ya dilarang untuk tidak masuk itu loh. Itu di WTO itu. Ya. Dilarang. Jadi caranya adalah sekarang meninggikan. Jadi itu untuk melindungi produk dalam negeri. Sekali lagi, ya bebas. Setiap negara bebas kok. Biayamu itu berapa? Supaya jangan impor. Tentu dia ingin melindungi industri dalam negeri. Tujuannya seperti itu. Ya, makanya ada di kita disebut dengan asosiasi-asosiasi. Ada asosiasi satu asosiasi misalnya industri garment, ada asosiasi industri katakanlah mobil, mereka sepakat. Jadi bisa langsung asosiasi itu sepakat. Masalah dunia kan ada APEC, gitu kan ada kan. Jadi jawabannya adalah pemerintah berhak menaikkan biaya masuk untuk melindungi industri dalam negeri untuk barang yang sejenis.
Gitu dia Rianto ya. Ya, itu dia. Oke. Nomor 2 tadi silakan siapa Margaret? Silakan Margaret, tadi tanya apa? Kalau menurut saya udah catat biar dengar semua sekali lagi. Gini Pak, tadi kan ada yang bertanya bahwa sesuai dengan pengalaman dia, bahwa tadi dia mengimpor barang dari Batam nih. Waktu di Batam, dia tidak dikenakan pajak. Nah, ketika di Pelabuhan Kota Medan, dia mendapat pajak. Katanya dia dikenakan 300.000. Nah, Bapak tadi menjawab bahwa itu adalah konspirasi tentang penggelapan dana atau kok bisa dikatakan itu korupsi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, jika teman tersebut bisa menuntut atau apakah dia bisa menuntut terhadap pihak bea cukai Pak, karena dia telah dikenakan biaya seperti itu Pak. Apakah ada undang-undang yang mengatur Pak? Oh iya, thank you. Bagus pertanyaannya. Sekali lagi saya ulangi ya. Batam itu zona bebas loh. Ya, free trade area itu Batam. Jadi keluar masuk ke sana barang free. Nah, tapi keluar dari sana ke Indonesia, ke Belawan atau ke Jakarta itu bayar. Nah, balik ke yang diminta tadi. Saya nggak tahu. Yang diminta itu ada tertulis nggak? Biasanya ada formnya itu, dan tanda-tangannya oleh bea cukai. Dan resmi, itu online semua. Tapi kalau lisan otomatis korupsi dong. Di custom itu sekarang tidak ada yang lisan. Semua online. Dan kita pun mendaftar ke sana, setiap perusahaan itu datanya lengkap semua. Itu online semua. Online semua. Jadi bukannya misalnya kita langsung-langsung, oh enggak. Di sana jelas loh. Dan semua data yang harus jelas. Siapa yang bertanggung jawab, otomatis itu dipanggil langsung perusahaan itu. Lain yang hand carry ya. Kita nggak bicara hand carry. Tapi perusahaan. Tidak mungkin itu. Makanya mereka sudah hafal itu. Oh, di perusahaan di sini terdaftar sekian. Jadi itu nasional. Sekarang udah hebat kok bea cukai. Saya akui hebat. Ya, hebat. Tapi balik-balik ke orangnya dong. Kalau regulasi udah mapan dong. Ya, gitu dia tadi jawabannya. Ya, Margaret. Siap, oke. Si Irma tadi, silakan Irma. Gini Pak, biasanya kan Pak pelaku pasar di suatu negara maju itu sering memandang produk dari negara yang berkembang itu kan Pak sebagai apa produk yang berkualitas rendah. Jadi yang mau saya tanyakan kan Pak, strategi apa yang dapat digunakan untuk mengekspor produk-produk buatan negara yang sedang berkembang ke negara maju dengan sampai sukses gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik, saya paham maksudnya. Setiap negara tentu ingin maju. Ya. Nah, tadi kenapa mengimpor barang dari negara berkembang mutunya tidak baik? Nah, penjelasannya seperti ini. Impor itu tentu telah diperhitungkan oleh si pengimpor. Dia telah kalkulasi itu. Bahkan dia kalkulasi. Kalau impor dari negara A begini, negara B begini. Kalau saya dulu begitu. Ada suatu barang impor saya kalkulasi. Di mana aja barang ini produksi. Ada 5 negara, Pak. Silakan hitung. Nah, setelah dapat hitungan, dapat angka lebih murah. Setelah itu masuk ke kualitas. Mana lebih memungkinkan? Nah, tolong dicatat. Pengalaman kita saya sampaikan bahwa kalau negara maju mengimpor dari negara berkembang adalah bahan baku, bukan bahan jadi. Gitu ya. Ingat, secara umum ya, bukan 100% juga. Negara maju mengimpor dari negara berkembang itu adalah bahan baku, bukan barang jadi. Sebaliknya, kita yang negara berkembang bahkan mengimpor barang jadi. Gitu Irma ya. Jadi itu mutlak dikasih ke swastanya, bukan pemerintahnya. Apalagi swasta kan, atau katakanlah kita sebagai pengusaha, mana mau kita rugi? Sama dengan negara-negara maju tadi. Apa sih misalnya dari Indonesia yang priority? Yang setahu kami sekarang ini masih CPO. Yang merajalela, yang sumber besar-besar, baru karet, baru teh. Itu masih alam.
Jadi Anda harus berpikir, masih dari alam, berarti ciptaan Tuhan yang masih kita ekspor. Kalau negara maju, udah mesin, mobil. Jepang mobil, udah tangan. Gitu. Jadi kita berpikir, aduh oh iya ya, masih dari Tuhan rupanya semua yang kami ekspor ya. Kita nanam baru dijual. Kalau mereka pesawat terbang kan karya tangan, bukan ditanam. Tumbuh pesawat terbang kan tidak. Jadi kita jangan bangga dulu lah ya. Kenapa? Karena saya udah jejaki semua beberapa negara, termasuk pabrik Boeing itu. Waduh, kadang nangis gitu ya. Aduh, jago kali lah orang ini seperti itu. Kita asik berantem aja, ribut aja. Orang bekerja kayak seperti itu. Saya karena udah terbang kemana-mana, kadang-kadang nangis saya lihat Indonesia ini. Bener. Padahal Tuhan mengasih lokasi kita, tinggal lempar ubi tumbuh. Itu batang ubi kita lempar aja tumbuh. Bayangkan, itu pun miskin juga, coba. Oke, sorry saya merepet jadinya. Ya. Oke, itu Irma ya, thank you. Ada lagi? Oke, silakan. Ada lagi kawan-kawan mahasiswa yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Oke, Melisa Manik, langsung aja deh bertanya deh. Silakan deh. Saya mau bertanya nih Pak. Tadi kata Bapak bilang kayak gini, suatu negara itu pengennya impor itu sedikit gitu masuk ke suatu negara. Sementara impor itu ada kan karena ngebutuhin memenuhin kebutuhan di suatu negara yang nggak ada diproduksi di negara tersebut. Jadi itu baiknya gimana ya Pak? Jangan ada impor di negara kita. Ya, sepertinya terputus, Pak. Oke, baik. Saya paham maksudnya, langsung saya jawab aja. Ya, memang sama seperti keluarga, sama dengan pribadi. Kalau lebih banyak impor daripada ekspor, berarti utang. Tidak salah kita untuk ke impor, ya. Itu berarti produk atau komoditi yang tidak sanggup kita produksi, atau kalaupun kita produksi lebih mahal, kan gitu. Ya misalnya kalau baju diproduksi Indonesia katakanlah 10.000, tapi kalau impor bisa 5.000, nggak apa-apa. Mutu sama ya, mutu sama. Tapi kita harus berjuang di produk lain, kita lebih ahli juga. Kita harus menguasai itu. Tentu kita lihat alam kita di Indonesia. Apa sih kita perkuat di sini? Gitu ya. Anda sebagai orang mahasiswa harus menjaga ya, ini mata kuliah ini bagus untuk perkembangan nasionalis kita. Usahakan lebih banyak ekspor daripada impor. Jadi tugas Menteri Perdagangan seperti itu. Mungkin jangan-jangan dia Menteri dakdikduk dia. Karena kenapa? Dari perusahaan-perusahaan besar diminta itu terus data. Berapa kalian yang impor? Terekspor. Saya sendiri sebagai manajer di Wilmar Group Barang SIM, laporan saya ke direksi ada itu. Kita impor sekian satu bulan ini, ekspor sekian, lebih banyak kami ekspor, jauh. Impor kita paling 5%, ekspor 9%, harus seperti itu. Ya kami itu kan, mungkin perusahaan lain kan ada juga impor kerjanya. Seperti jual pakaian itu kan mungkin luar negeri semua gitu ya. Nah gitu. Tapi secara global tentu Menteri Perdagangan melaporkan, Pak, kita ekspor sekian sebulan, impor sekian. Tentu kalau jauh ekspor tentu Presiden senang dong. Tapi kalau misalnya coba kalau enggak, wah, itulah yang membuat mata uang kita semakin, Anda yang menjawab lah. Gitu. Ya, itu Pak Tommy. Thank you, silakan. Oke, silakan mahasiswa lagi, ada lagi mau bertanya? Saya Pak. Oke, Lastri Novita Sagala, langsung aja deh, silakan. Baik Pak, saya ingin membahas tentang yang harga minyak goreng mahal itu Pak. Kan setelah itu keluar pernyataan Jokowi bahwa Presiden Jokowi bahwasanya Presiden Jokowi melarang ekspor CPO ke luar negeri. Jadi menurut Bapak seberapa besar pengaruh larangan ekspor CPO ini terhadap harga minyak goreng dalam negeri? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Lastri. Silakan Pak menanggapi Pak. Terima kasih, saya ketawa dulu lah ya. Jadi perempuan pula yang nanya minyak goreng, berarti di pagi menggoreng dia, mungkin teringat dia frase itu.
Jadi gini, sebenarnya kalau saya berani menyatakan, ya itulah kalau sudah masuk politisi ke dagang itu yang nggak boleh sebenarnya. Ya, kalau tadi di awal saya bilang kan, kalau production nasional terhadap local consumption itu nggak sebanding. Paling 40% udah cukup untuk lokal. Tapi mungkin ya karena lebih mahal di luar negeri, kan gitu kan. Jadi mereka ekspor semuanya, atau dalam distribusinya itu mungkin tidak pas. Itu yang membuat. Jadi kalau balik ke yang tadi, sebenarnya harga minyak goreng ditetapkan 14.000 sudah wajar sebenarnya. Emang segitu kok, 14.000. Jadi kenapa itu terjadi? Gini, rantai daripada industri itu sampai ke pengecer jauh. Bayangkan ya, dari industri. Nah, industri kan tidak boleh jual langsung nih. Harus kasih lagi ke perusahaan ya pengecer. Dari pengecer ke grosir. Grosir ke mungkin ke toko baru pengecer. Coba gitu panjang. Masing-masing ini mengambil untung 10%, ya naik dong. Gitu ya. Itu Lestari jawabannya ya, jawabannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, welcome. Oke. Anything else? Ada lagi kawan-kawan mahasiswa? Saya Pak. Oke, Roberto Manalu, silakan langsung deh. Nah, ada suatu negara Pak melakukan ekspor kepada negara lain, namun melakukan transaksi dengan mata uang negara si pengekspor tersebut. Padahal mata uang negara si pengekspor masih lebih rendah dari mata uang internasional Amerika. Nah, pertanyaannya Pak, apakah pihak ekspor yang lebih menguntungkan atau pihak impor Pak yang lebih menguntungkan? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Silakan Pak. Oke, ini pertanyaannya mata uang. Kalau pertanyaan misalnya mana lebih besar, itu jawabannya agak simpel. Soalnya begini, kalau olah misalnya dunia setuju menggunakan mata uang rupiah, kita senang. Jadi yang manapun digunakan itu tidak masalah. Tetap dia konversinya menggunakan uang. Kan semua ada. $1 sekian rupiah, 1 Dimsmak sekian rupiah, Rp1 sekian katakanlah Malaysian ringgit, Sin dolar, semua ada, nggak masalah. Jadi untuk perdagangan internasional, catat ya, tidak seharusnya menggunakan dolar. Tidak. Ya, Anda orang ekonomi ya, berpikir bahwa kalau international trade harus menggunakan US dollar. Tidak selamanya. Sepanjang Anda sepakat dua-dua, tidak masalah. Kita kalau ke Malaysia menggunakan ringgit Malaysia kok, kalau ke Singapura Sin dolar kok. Nggak masalah itu. Cuman mungkin karena memang negaranya kuat, uangnya posisinya lebih kuat, sehingga orang menggunakan US dollar, itu aja sebenarnya. Jadi kalau yang mana menguntungkan depend off. Tidak selamanya. Kalau saya sebagai geonasionalis, kalau boleh rupiah seharusnya sebagai primadona di ASEAN ini. Karena negara kita lebih besar pula. Masa? Makanya tahu Anda kalau kita ke China, dia nggak mau menggunakan dolar, nggak mau dia. Nggak mau. Bisa kita kalau kuat seperti itu. Gitu. Ini titipan kami untuk Anda mahasiswa. Usahakan mata uang kita kuat. Bagaimana supaya kuat? Lebih banyak ekspor daripada impor, itu aja rumusnya. Ya, jadi ingat ya, tidak selamanya disalahkan menggunakan mata uang mana. Ya, seperti China, dia kalau ke sana pasti menggunakan yuan ya. Gitu. Gitu Pak teman, dan yang tadi si Roberto ya, Manalu ya. Oi, Horas Manalu. Baik, terima kasih Pak Purba. Ada lagi kawan-kawan, satu lagi lah kita bikin waktunya ya. Ada lagi ya, silakan. Silakan. Ya, Pak. Ya, Lisnawati lah yang terakhir ya, supaya kita bisa tutup. Silakan deh. Saya kan Pak, sanksi apa yang dikenakan kepada eksportir apabila tidak melaporkan pembatalan PIB pemberitahuan eksportir barang kepada bea cukai Pak? Sanksi apa? Apa itu sanksinya cukup berat atau gimana Pak? Sorry, saya nggak jelas suaranya tadi. Nggak tahu di tempat lain jelas. Putus-putus, silakan diulangi deh, Lisnawati. Saya bertanya Pak, sanksi apa yang dikenakan kepada eksportir apabila tidak melaporkan pembatalan PEB pemberitahuan ekspor ke barang kepada bea cukai? Apa sanksinya itu cukup berat atau gimana Pak?
Saya tangkap Pak, apakah tadi pembatalan Sanksi, masalah sanksi Pak. Sanksi pembatalannya, pembatalan apa tadi ya? ya kurang jelas. Saya luruskan Lisnawati, maksudnya gini, apa sanksi terhadap perusahaan kalau tidak dilakukan pembatalan PIB gitu? Iya, Pak. Begitu pertanyaannya ya? Iya, Pak. Oke, gini. Di situ Anda daftarkan ke Bea Cukai dengan online, kalau dalam 30 hari tidak ada action, otomatis langsung hilang. Kita request sekarang, tapi tidak ada nanti realisasinya, 30 hari langsung hilang dia. Itu dia. Ini praktisi loh, jadi tahu jawabnya. Itu dia, Pak Toman. Oke, baik. Terima kasih Pak Juliansen Purba. Saya rasa kita close lah dulu. Mungkin kita kurang puas, ya lebih lanjut nanti kita di dalam kelas lah bertanya masing-masing kepada dosen. Lebih praktisnya. Kan gitu ya. Karena waktu terbatas kita pun ini hampir jam 12. Jadi, bisakah kita simpulkan Pak Juliansen Purba? Mungkin tadi kita banyak berbicara tentang prosedur kebijakan, kan gitu ya. Tahapan. Bolehkah Bapak sampaikan kepada kawan-kawan kita mahasiswa ini, jikalau mereka mungkin saat ini punya usaha atau belum punya, tentu berkeinginan untuk melakukan ekspor. Kira-kira seperti apalah kiat-kiat dari Bapak sebagai apalah ya praktisi yang mungkin pernah melihat, pernah terjun, supaya mahasiswa ini tertarik gitu, supaya tidak orientasi nanti jadi pegawai kan gitu Pak ya. Nah, dari pandangan Bapak lah sebagai penutup terakhir kita Pak. Terima kasih. Baik, Pak Toman. Nah, ini menantang sebenarnya atau hidup ya. Tentu di samping kami sebagai praktisi dan juga sebagai dosen ya yang sudah melang melintang, harapan kami sebenarnya begini ya. Manalah barang-barang yang tidak ada di dunia ini tapi ada di Indonesia, tapi dunia butuh, itulah dikembangkan. Karena kenapa? Kalau kita bersaing dengan barang yang telah ada, kita bakal ketinggalan. Dengan kata lain, ada simbol yang sering kita baca di mana-mana. Ya, kami telah berbuat sebelum Anda memikirkannya, bayangkan. Kami telah berbuat sebelum Anda memikirkannya. Kita belum mikir, mereka sudah ada. Jadi Anda sebagai generasi penerus, di Indonesia gitu banyak barang yang butuh di dunia, itu dikembangkan. Tapi jangan tinggal petik. Proses. Sehingga menjadi barang jadi, bukan bahan baku. Usahakan barang itu finish good. Ya. Finish good, itu baru bisa bersaing. Nah, tentu itulah yang diharapkan oleh pemerintah, atau katakanlah kami. Supaya negara ini maju, karena semua ada. Saya udah hampir ya keliling dunia lah saya sebut ya. Saya pikir, oh ini Indonesia banyak ini. Indonesia banyak ini. Nah, jadi banyak mau dikembangkan sebenarnya di Indonesia ini. Banyak sekali. Jadi itu doa dan harapan kita. Ya, Anda sebagai penerus, ya cuman barangkali Anda jurusan ekonomi, mungkin Anda mengarah ke teknik eksimnya karena Anda mungkin bukan di bidang industri ya. Jadi mungkin kita spesialisnya ke eksimnya. Walaupun kita spesialis di eksim, kita mengajari bagian lain. Oh, ini butuh loh di negara ini. Ini butuh di negara ini. Anda bisa mengajari tentang eksimnya. Karena kenapa? Orang akan tidak suka mendengar kata bea cukai ini. Kalau katanya ekspor berhubungan dengan BC langsung, nah jangan lagi. Itu perlu kita robah pelan-pelan. Jangan lagi. Jangan lagi. Karena kalau Anda pun ahli bidang itu, ketemu dengan BC, mereka senang kok. Justru kalau Anda tidak paham, dia bicara, setelah tahu Anda tidak paham, oh ini bisa digoreng, ini tanda petik ya, seperti itu. Jadi harus seperti itu. Kalau kita ketemu teknis sama teknik, ya cocok. Jadi permintaan saya sebenarnya gini, karena dunia ini nanti akan mendunia di bidang bisnis. Jadi trading internasional itu akan menjadi-jadi. Makanya sekarang ada bisnis, ada antar ASEAN free.
Makanya ada AFTA itu, Asia Free Trade Area. Jadi kita nanti berdagang sama ASEAN udah free. Ingat itu ya, udah free nanti udah sama yang kita kemana-mana itu kan ke sana seperti itu. Ada program-programnya itu. Jadi harapan saya sebenarnya kepada Anda yang muda-muda ya, skill Exim itu sangat diminati. Sangat diminati dan banyak perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional butuh di bidang staff Exim ini. Barangkali itu Pak, teman dan kita semua untuk saya tambahkan supaya Anda termotivasi untuk memilih satu bidang. Saya tidak bilang Exim sih, satu bidang. Nggak mungkin dua bidang. Untuk menjadi profesional jangan. Satu, luruskan tajam. Gitu. Thank you dari saya Pak Toman, kira-kira demikian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Juliansen Purba atas pematerinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kawan-kawan mahasiswa untuk mengembangkan yang selama ini mungkin kita berbicara secara teori. Nah, jadi Bapak ini pengalaman secara praktisnya. Oke, demikianlah peran saya sebagai moderator untuk mendampingi antara pemateri dengan mahasiswa. Saya kembalikan kepada host Pak Henry Zirwanto. Oke, terima kasih Pak Toman, Pak Purba. Terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, mungkin saya selaku MC kesimpulan sedikit mengenai ekspor import untuk semuanya ya. Karena baik ini kalau apalagi saat ini CPO, ekspor di bidang CPO pernah dilarang, tapi kemudian sudah dibuka. Tapi saat ini petani CPO semua menjerit ya karena harganya menurun semua akibat dampak dari CPO juga ya. Sehingga ekspor impor ini ya harus sesuai dengan ketentuan, ada perundang-undangan yang dapat disimpulkan, dan apalagi terutama di CPO itu kalau terutama untuk regulasinya itu untuk auditor itu ada auditor ISPO ya, karena saya juga ada di internal audit salah satu PKS. Nah, itu harus saling mengikuti dari SOP yang ada ya, SOP industri untuk ekspor import yang menyangkut ke bea cukai. Oke, terima kasih kepada Pak Purba atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Kepada Pak Tambunan. Oke, karena sudah di penghujung acara, ya penghujung sesi, kita doa penutup saja. Ya, kita akhiri dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh saudara Frans ya, Frans Tampu Bolon. Silakan saudara Frans.